Gelap nih pemirsa, nggak apa-apa ya. Sekali-kali kita keluar dari cahaya. Sering melihat kilau juga nggak kuat gue. Suka terpesona, terpedaya, sampai hanyut nggak sadar bahwa yang berkilau nggak semuanya bisa diraih. Kilau di sini maksudnya bisa glamor, kemewahan, popularitas, harta, jabatan. Pemirsa tahu kan bahwa anonim kilau sinar adalah kegelapan. Tapi banyak orang hatinya bisa adem dalam kegelapan. Ada juga yang dapat inspirasi, ilmu sakti, petunjuk di dalam gua yang gelap. Temen gue si Jabrik kontrakannya sering gelap, bilangnya semedi, padahal kehabisan token listrik. Abang ada encingnya babe ngerasa nggak bahwa kilau cahaya yang membuat kita terpedaya, membuat kita lupa kalau umur kita yang udah belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, tapi rasanya baru kemarin. Ternyata hidup itu singkat banget ya. Berarti puluhan tahun ke depan juga bakalan singkat nih. Yang lebih mencengangkan, ada seseorang yang hidup ribuan tahun silam udah ngasih tahu, kata beliau nih, ribuan tahun ke depan waktu yang berputar akan semakin singkat. Pertanyaannya, kok dia bisa tahu? Dari mana dia tahu? Teknologi apa yang dia pakai untuk mengetahui bahwa ribuan tahun ke depan dipastikan waktu berputar akan semakin singkat? Hebat amat nih orang. Ribuan tahun yang lalu loh guys. Jangankan handphone, mobil, jalan jauh aja naik onta. Beliau berkata, hari kiamat gak datang kecuali waktu semakin singkat. Penyingkatan ini terjadi sedemikian cara. 1 tahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti 1 jam, dan 1 jam melesat bagai kilat. Ucapan orang ini bukan hoaks, karena dibuktiin ame ilmu pengetahuan zaman sekarang. Winfried R. Schumann, gimana itu cara bacanya? Ya, mudah-mudahan benar dah. Adalah fisikawan Jerman yang buktiin hal tersebut secara matematika pada tahun 1952. Ada getaran di ruang antara permukaan bumi dan ionosfer konduktif. Frekuensi mendasar ini dikenal sebagai detak jantung dunia. Disebut juga sebagai resonansi Schumann. Schumann, benar kagak tuh? Resonansi Schumann diukur pada skala 7,8 Hz. Nilai ini dianggap tetap konstan. Memang sistem komunikasi global militer ini didirikan di atas frekuensi ini. Namun pada 1980-an terjadi perubahan tiba-tiba, sebab pada tahun itu resonansi Schumann diukur di atas 11 Hz. Laporan terbaru telah mengungkapkan bahwa angka ini bahkan akan meningkat lagi. Perubahan dalam resonansi Schumann frekuensi menunjukkan mempercepat waktu. Dengan demikian,
waktu 24 jam terasa seperti 16 jam atau kurang. Ilmu pengetahuan nggak mampu ngejelasin kenapa angka ini ngalamin kenaikan atau faktor yang menyebabkannya meningkat. Oke, brother and sister yang masih mantengin konten ini, yang terjebak macet, nongkrong di kafe, atau pejuang-pejuang aspal yang nunggu orderan, yang tengah di stasiun dan di kereta, juga yang lagi rehat di rumah melepas lelah, atau yang tengah santai di sofa, yang merebah di tempat tidur, yang lagi ngopi, yang tengah gundah gulana di rundung kasmaran. Mau ngelanjutin cerita lagi nih, yang masih ada kolerasinya antara cahaya ame kegelapan. Ada seorang manusia yang berada dalam situasi dan suasana hati yang sama persis seperti kita nih guys, hanya waktu dan tempatnya aja yang berbeda. Dia telah berjuang dan berada pada titik putus asa, namun ia menggenapkan perjuangannya terakhir setelah hampir 1000 kali mengalami kegagalan dan berhasil. Keberhasilan itu menjadi titik balik yang merubah hidupnya, juga merubah dunia. Ente tahu siapa guys? Thomas Alva Edison yang menemukan lampu Bohlam. Gak bisa dipungkirin nih, tanpa usaha dan kerja keras beliau yang pantang putus asa, mungkin saat itu hingga puluhan tahun ke depan dunia masih gelap gulita. Andai Thomas Alva Edison waktu itu berhenti untuk berusaha, ia bukanlah siapa-siapa. Ia hanyalah makhluk sama seperti kita nih, yang mungkin tidak dikenal dan dikenang dalam sejarah. Mungkin kalau disimpulin dari obrolan pepesan kosong ini guys, nasib dan waktu emang misteri ya. Mungkin apa yang ingin kita raih lenyap hanya karena kita berhenti pada titik di saat kita nyerah. Bila berpikir mustahil, tetaplah optimis guys. Kekalahan 0-1 Manchester United atas Bayern Munchen berbalik kemenangan menjadi 2-1 1 menit sebelum injury time berakhir. Masih ingat kan, ini di final Liga Champion tahun 1999. Masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih ada kehidupan, berarti masih ada harapan. Siapa? Gue Jabrik. Aduh, urusan apa lagi sih malam-malam gini? Mau ngapain, Break? Bayar utang. Hah? Bayar utang? Beneran? Beneran, Break? Insya Allah benar. Kok insya Allah? Gue samperin aja deh. Kali aja dia bener bayar utang. Rezeki udah di depan mata, kok dihindarin? Break, malam-malam gini, kenapa nggak besok aja? Gak apa-apa. Bayar utang gue juga kan minggu depan. Kenapa nggak minggu depan aja lo kemari? Kan gue kabarin dulu. Sekalian numpang ngopi.